Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Sorry baru sempat update ya, agak telat sedikit ya, karena ya dari pagi ya seharian kurang fit ya, mungkin ada pengaruhnya ya karena kekalahan Chelsea semalam di laga perdana Premier League, sehingga ya mempengaruhi daya tahan tubuh ya, sehingga ya seharian tidak enak badan ya. Dan ya saya coba sedikit mereview atau menganalisa laga antara Chelsea versus Manchester City semalam. Ya banyak thumbnail YouTube yang saya lihat mereka menuliskan bahwa semuanya tersenyum kecuali Chelsea. Oke, dan saya ingin sedikit membalas beberapa cuitan thumbnail ini. Saya ingin mengatakan bahwa Chelsea ini senyumnya tertunda ya. Senyuman Chelsea ini tertunda karena Manchester City datang terlalu cepat. Oke. Dan saya melihat penampilan Chelsea tidak terlalu mengecewakan di laga semalam. Ya, tidak ada yang berubah banyak ya yang ditampilkan oleh Enzo Maresca di laga perdana. Ya, bermain dengan skema 4-2-3-1. Robert Sanchez di posisi kiper, Malo Gusto fullback kanan, kemudian Wesley Fofana berduet dengan Levi Colwill di center back, Marco Kurela di posisi fullback kiri, Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo berduet di double pivot, Enzo Fernandez bermain di posisi nomor 10, Cole Palmer di flank kanan, Nkunku di flank kiri, dan ujung tombak ya pemain bernomor 9 Nicholas Jackson ya. Dan ya, kalau saya melihat di pertandingan semalam ya Chelsea hanya kurang beruntung. Oke. Hanya kurang beruntung, dan seharusnya ya laga semalam ini bisa berakhir imbang atau bahkan Chelsea bisa meraih kemenangan. Ya, kalau kita melihat dua gol yang dicetak oleh Manchester City itu bisa dibilang terjadi karena kelemahan lini pertahanan kita, dan ini sudah saya katakan di konten preview sebelumnya bahwa ya kelemahan kita adalah di lini pertahanan. Belum solidnya lini pertahanan kita, belum terorganisir dengan baik, akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh Manchester City, dan itu terjadi di laga semalam. Ya, kalau kita melihat gol pertama Haaland ya, gol pertama Manchester City yang dicetak oleh Erling Haaland, kita melihat Levi Colwill membiarkan bola sampai ke Erling Haaland. Kemudian Marco Kurela tidak seperti lagunya, tidak seperti nyanyiannya bahwa dia bisa mengantongi Erling Haaland. Nyatanya Erling Haaland bisa mencetak gol setelah Marco Kurela gagal gagal menyapu bersih atau gagal memberikan tekanan yang berarti ya kepada Erling Haaland, dan akhirnya Erling Haaland mampu mencetak gol pertama untuk Manchester City. Oke. Gol yang kedua bisa dibilang ya rapuhnya lini pertahanan kita mulai dari posisi gelandang. Oke, di video saya sebelumnya saya sempat menyinggung ya, sehebat apapun center back kita, kalau gelandang tidak bisa memproteksi lini pertahanan kita, maka akan hancur ya, tidak ada gunanya. Dan itu terjadi di gol kedua, hampir sama dengan gol Thuram ya, Marcus Thuram ketika menghadapi Inter. Itu juga karena kelemahan atau kelengahan dari posisi gelandang kita. Oke. Dan ya kalau kita lihat Kovacic mampu mencetak gol dari luar kotak penalti. Kovacic itu dengan mudahnya ya melewati Moises Caicedo. Kemudian ada Enzo Fernandez yang bisa dibilang terlalu lembek, terlalu rapuh ya sebagai gelandang ya. Dia bukan tipe petarung ya.
Kemudian Levi Colwill yang seharusnya bisa menutup ya ruang tembak dari Kovacic, itu dia malah mundur sehingga ya terbuka ruang Kovacic bisa melepaskan tendangan dan berbuah menjadi gol. Oke. Tetapi yang saya tidak habis pikir, oke, saya coba lihat live score dulu. Christopher Nkunku ditarik keluar di menit ke-58 dan digantikan dengan Pedro Neto. Oke, saya tidak habis pikir ya. Kenapa ya Enzo Maresca mengeluarkan Christopher Nkunku pada menit ke-58. Jadi ini bikin kita fans Chelsea bertanya-tanya ya. Kalau memang Nkunku ini akan menjadi pemain andalan kita, seharusnya dia dibiarkan bermain selama 90 menit. Toh permainannya tidak jelek juga. Oke. Ya, dan seharusnya Maresca mengganti Enzo Fernandez. Malah Enzo Fernandez yang dimainkan selama 90 menit. Dan saya rasa Romeo Lavia adalah pemain terbaik kita di pertandingan semalam. Oke. Dia dan juga Wesley Fofana. Oke. Tetapi malah Romeo Lavia digantikan sama saya lihat live score dulu. Kieran Dezburial. Oke. Kieran Dezburial ya sampai sekarang tentu ya kita berpikir ya, apakah KDH ini lebih baik dari Conor Gallagher ya, atau malah KDH ini bukan levelnya Chelsea. Oke. Di musim kemarin ketika masih ada Conor Gallagher, Chelsea lini tengahnya solid ya, apalagi ketika dia berduet dengan Moises Caicedo. Dan di pertandingan ini ya Romeo Lavia mampu menutup ketidakhadiran Conor Gallagher yang ya bisa dibilang hampir pasti bergabung ke Atletico Madrid. Oke. Tetapi Enzo Fernandez sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia pemain kelas A lah. Ya, beberapa kali kehilangan momentum, beberapa kali kehilangan bola, dan ya puncaknya adalah ketika dia tidak mampu menghentikan Kovacic ya dalam upaya mencetak gol kedua Manchester City. Oke. Dan di musim kemarin saya selalu bilang bahwa kalau Enzo Fernandez masih berada di lini tengah Chelsea, ya Chelsea tidak akan kemana-mana, dan terbukti sekarang. Jadi Enzo Fernandez ini bisa dibilang masalah besar bagi Chelsea. Dimainkan tidak bisa bikin apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak. Tidak dimainkan harganya mahal. Oke, ini akan menjadi bumerang ya untuk lini tengah Chelsea. Kemudian ya kalau kita melihat ya Gusto tidak bisa menjaga Doku ya di sepanjang pertandingan. Ya Gusto selalu dikalahkan oleh Doku, padahal Doku tidak bisa lolos ketika berhadapan dengan Marco Kurela di sisi sebelah kiri pertahanan kita. Tapi ketika Doku pindah ke kanan, Malo Gusto tidak bisa berbuat banyak ya. Tetapi selain keberuntungan, wasit sepertinya tidak berpihak ke kita. Oke, ada beberapa momen yang seharusnya kita bisa mendapatkan penalti. Enzo Fernandez dijatuhkan 2 kali ya, Christopher Nkunku sekali, dan puncaknya adalah handsball Kovacic ya, yang seharusnya bisa menghasilkan penalti. Tapi saya tidak tahu ya, wasit ini memang ya setiap memimpin Chelsea, kalau kita nggak kalah ya kemungkinan besar imbang ya. Imbang adalah hasil terbaik ketika wasit botak ini menjadi pengadil di tengah lapangan. Oke, tetapi secara overall Chelsea punya potensi ya. Kita create banyak peluang sebenarnya, hanya saja ya
kita tidak mampu mencetak gol. Itu masalahnya. Oke, masalah utama Chelsea adalah Chelsea tidak bisa mencetak gol. Dan ya, seperti apa yang dikatakan oleh Mikel, kita tidak mungkin bisa meraih hasil yang kita inginkan ya. Chelsea tidak akan berada di tempat yang semestinya kalau penyerang kita tidak mampu melakukan shooting dengan keras, shooting dari luar kotak penalti. Oke, dan ada salah satu fans Chelsea yang menonton langsung di Stamford Bridge ketika Inter versus Chelsea. Ya, mereka sempat bertanya, mereka sempat berdiskusi, oke, di lapangan ketika sedang menonton Chelsea versus Inter, ketika gol Marcus Thuram itu terjadi. Ya, mereka sempat berdiskusi dan saling melempar pertanyaan, apakah striker kita, Nicolas Jackson, bisa mencetak gol seperti itu? Bisa mencetak gol seperti Marcus Thuram dengan shooting yang keras dari luar kotak penalti. Oke. Dan sampai saat ini Nicolas Jackson tidak pernah melakukan atau mencetak gol spektakuler seperti itu ya, shooting keras ke gawang lawan. Oke, rata-rata golnya kan gol-gol yang ya pelan, dan memang bisa dibilang peluang yang 99% harusnya menjadi gol. Ya, dan ya tentu harapan saya sebagai fans The Blues, kita bisa secepatnya mendatangkan Victor Osimhen. Kita harus mendatangkannya kalau memang kita mengincar 4 besar dan lolos ke Champions League musim depan. Victor Osimhen, kemudian Joe Felix, oke, dan tidak memainkan lagi Enzo Fernandez sebagai pemain utama. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, meskipun mengecewakan, tapi ya kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis bahwa Chelsea bisa berbicara banyak di Premier League musim ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.